Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare antara Realme C65, produk terbaru dari Realme yang dijual dengan harga 2,6 juta, dan saudaranya sendiri yaitu Oppo A58 yang sekarang dijual dengan harga 2,4 juta. Di sini kita akan cari tahu kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul yang mana, karena dari segi harga cuma beda sedikit. Jadi pastikan kamu tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Dan untuk yang pertama kita bandingkan dari segi desainnya terlebih dahulu ya guys ya. Dimana baik Realme atau Oppo sudah sama-sama memiliki tampilan yang mewah dengan ciri khasnya masing-masing. Di sini yang jelas untuk dimensi bodi keduanya sama-sama tipis dengan letak sensor sidik jari ada di bagian samping jari satu dengan tombol power. Lalu untuk proteksinya sudah disertifikasi oleh IP rating untuk tahan debu dan cipratan air. Dan untuk audionya sama-sama dibekali dengan dual speaker stereo ada di bagian bawah dan atas. Jadi cukup jelas ya guys ya. Secara tampilan di sini keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Lanjut untuk bagian layar, dari segi konsep di sini juga sama ya guys ya. Baik Realme atau Oppo sudah menggunakan konsep layar punch-hole display dengan bezel cukup tipis dan presisi. Lalu untuk ukuran layarnya, Realme C67 memiliki layar sebesar 6,72 inch dengan resolusi Full HD+. Panel IPS LCD refresh rate bisa sampai 90 Hz dengan tingkat kecerahan hingga 950 nit. Sementara Oppo A58 juga memiliki layar sebesar 6,72 inch dengan resolusi Full HD+. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD refresh rate hanya 60 Hz dengan tingkat kecerahan ada di angka 680 nit. Jadi cukup jelas ya guys ya. Untuk spesifikasi layar di sini Realme lebih unggul dan mendapatkan 1 poin karena tingkat kecerahannya lebih tinggi up to 950 nit, sementara Oppo hanya 680 nit. Dan untuk refresh rate-nya juga lebih tinggi, bisa sampai 90 Hz, sedangkan di Oppo hanya mentok di 60 Hz. Dan satu lagi, Realme juga sudah dilengkapi dengan fitur mini kapsul seperti ini, sementara di Oppo tidak ada. Tapi kalau untuk saturasi warnanya di sini sama saja ya guys ya, dan yang pasti sudah sama-sama bagus, terlihat jelas tajam dan kaya akan warna. Karena keduanya sama-sama didukung dengan P3 display, sehingga warnanya dihasilkan lebih pop up. Jadi secara kualitas di sini keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Sudah sama-sama bagus serta nyaman untuk digunakan. Pindah ke bagian spesifikasi, Realme C67 memiliki kapasitas memori 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Sementara Oppo memiliki kapasitas RAM lebih kecil nih guys, yaitu 6/128 GB yang juga masih bisa ditambah dengan microSD. Jadi untuk urusan memori di sini Realme lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena memiliki kapasitas RAM yang lebih besar. Lalu untuk dapur pacunya, Realme ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 octa-core 2,9 GHz, fabrikasi hanya 6 nanometer. Dimana untuk skor AnTuTu yang dihasilkan ada di angka 316 ribuan. Sementara Oppo ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Dan untuk skor AnTuTu yang dihasilkan ada di angka 250 ribuan. Jadi sangat jelas ya guys ya. Untuk urusan dapur pacu Realme juga lebih unggul karena ditenagai dengan chipset yang lebih gahar, mulai dari kecepatannya, angka fabrikasi hingga skor AnTuTu yang dihasilkan. Kemudian untuk urusan sensor, keduanya sudah dibekali dengan sensor yang lengkap ya guys ya. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC baik di Realme atau Oppo juga sudah sama-sama ada. Di sini yang bikin beda, untuk sensor giroskopnya Realme sudah menggunakan hardware giro, sementara Oppo masih menggunakan virtual giro. Jadi 1 poin lagi untuk Realme C67 karena untuk sensor giroskopnya sudah menggunakan hardware. Sekarang untuk performanya, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends. Dan grafik yang terbuka di Realme bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high, sedangkan di Oppo bisa sampai high dengan frame rate juga hingga high. Di sini untuk gameplaynya, kedua HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik ya guys ya. Performanya lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Tapi kalau ditanya lebih ngebut yang mana, Realme C67 jelas jawabannya, karena ditenagai dengan chipset yang lebih gahar, sehingga performanya juga lebih satset. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, di Realme C67 grafik yang terbuka hanya ada di smooth high dan mentok sampai balance medium saja. Sedangkan di Oppo lebih tinggi, ada di smooth ultra dan bisa mentok sampai SD high. Dari apa yang saya rasakan untuk gameplaynya, kamu tidak usah khawatir karena kedua HP ini sudah mampu menjalankan game dengan lancar.
Tapi tidak bisa dimungkiri, gameplay dari Realme C67 terasa lebih enteng ya guys ya, karena chipset yang digunakan lebih gahar. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk sensor giroskopnya di C67 juga terasa lebih responsif karena sudah menggunakan hardware giro, sementara Oppo masih menggunakan software atau virtual. Pokoknya untuk urusan performa atau kemampuan chipset, di sini Realme C67 juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena ditenaga dengan chipset yang lebih gahar, sehingga performanya juga terasa lebih satset. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan charging juga sama, sudah SuperVOOC 33 Watt. Dimana untuk isi daya dari 10 sampai full 100% baik di Realme atau Oppo kurang lebih butuh waktu yang sama, sekitar 1 jam 15 sampai 20 menitan. Jadi sangat jelas ya guys ya, untuk sektor baterai di sini keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena mulai dari kapasitas hingga kecepatan chargingnya sama persis. Dapur pacu dan performa sudah, sekarang kita compare ke bagian operating system ya guys ya. Dimana Realme C67 berjalan di Android 14 basis Realme UI, sedangkan Oppo berjalan di Android 13 basis ColorOS 13. Dari versi Android, di sini sih Realme C67 lebih unggul karena sudah menggunakan Android 14. Tapi kalau secara keseluruhan, buat saya Oppo A58 juaranya. Karena OS yang digunakan lebih user friendly dan punya banyak kelebihan. Seperti dari segi tampilan lebih gampang untuk di custom. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak. Dan untuk fitur yang ditawarkan juga lengkap, hampir semua ada. Sedangkan Realme UI di C67 memiliki tampilan lebih kaku atau monoton seperti pure Android. Dan yang harus kamu ingat, ada beberapa aplikasi penting yang tidak ada, seperti aplikasi tema untuk ganti tampilan biar nggak bosan, dan aplikasi radio FM. Buat kamu yang sering pakai mode game turbo di HP ini juga tidak ada. Jadi untuk urusan operating system di sini Oppo juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena custom OS yang digunakan punya banyak kelebihan. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Realme dibekali dengan 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Sedangkan Oppo dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Jadi dari angka di atas kertas, di sini Realme lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena memiliki kamera utama lebih besar, sudah 108 megapiksel, sementara Oppo masih 50 megapiksel. Lalu untuk fitur yang ditawarkan di Realme juga lebih banyak dan lengkap nih guys. Selain foto dan video, di bagian lainnya masih ada 7 fitur. Dan untuk perekaman videonya juga sudah dilengkapi dengan Ultra Stable Video atau AIS. Sementara di Oppo selain foto dan video hanya ada 4 fitur. Dan untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan AIS. Dan bicara soal kamera, untuk jepretan fotonya, kedua HP ini sudah sama-sama mampu menghasilkan foto yang bagus ya guys ya. Gambarnya terlihat detail dan tajam. Tapi kalau ditanya lebih unggul yang mana, Realme C67 jawabannya. Karena foto yang dihasilkan memiliki kecerahan yang lebih tinggi. Dan untuk saturasi warnanya juga lebih pop up, terutama saat foto di outdoor. Lalu untuk kamera selfie-nya, kedua HP ini sama-sama menggunakan kamera sebesar 8 megapiksel. Tapi dari hasil berikut, foto dari Realme terlihat lebih bagus, terutama di bagian saturasi warnanya yang lebih fresh. Sementara foto dari Oppo cenderung sedikit lebih kuning. Jadi cukup jelas ya guys ya, untuk urusan foto di sini Realme juaranya dan mendapatkan 1 poin karena foto yang dihasilkan lebih bagus baik kamera belakang maupun depan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Realme C67 di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Oppo A58 di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Untuk kondisi dan waktunya di sini memang tidak sama ya guys ya, tapi yang jelas saya rekam videonya di kondisi cahaya cukup semua. Dan dari hasil berikut, lagi dan lagi Realme C67 lebih unggul karena videonya lebih stabil atau minim guncangan, dan untuk karakter warnanya juga lebih pop up. Jadi untuk video kamera belakang Realme C67 juaranya dan mendapatkan 1 poin. Lalu untuk video kamera depan, secara kualitas di sini terbilang imbang ya guys ya, alias tidak ada yang lebih menonjol. Dan yang pasti video yang dihasilkan keduanya hanya tergolong standar saja, bukan yang paling bagus di kelas harganya. Jadi untuk video kamera depan di sini tidak ada yang mendapatkan poin, tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Dan itulah tadi perbandingan antara Realme C67 versus Oppo A58. Dari semua poin yang sudah kita bahas, saya rasa cukup jelas ya guys ya. Kalau kamu cari lebih unggul yang mana, maka Realme C67 pilihannya. Karena secara keseluruhan poin yang dihasilkan lebih banyak dan apa yang ditawarkan juga lebih paket lengkap. Mulai dari segi layar, spesifikasi atau dapur pacu, performa hingga kameranya.
Sedangkan untuk Oppo A58 cocok buat kamu yang lebih mengutamakan UI dan fitur ya guys ya. Karena custom OS-nya lebih user friendly dan fiturnya banyak, hampir semua ada. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.